Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trimfomus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudaraku, pada bagian penutup ini, Paulus mendesak Timotius untuk segera menemuinya. Mengapa? Karena Demas telah meninggalkannya dalam pelayanan. Demas dikatakan telah mencintai dunia ini. Dalam suratnya juga Paulus menyampaikan salam untuk beberapa nama yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini. Jadi pertanyaannya, apa hubungan semua yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini dengan kehidupan kita di masa kini? Seakan apa yang disebutkan oleh Paulus tidak ada manfaatnya atau pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang disampaikan di bagian penutup surat Paulus ini. Tetapi sesungguhnya setiap hal yang ditulis di dalam Alkitab adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau itu diilhamkan oleh Roh Kudus, maka itu berarti memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Kalau demikian, apa manfaatnya atau pelajaran yang dapat kita pelajari dari apa yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini? Yang pertama, dalam bagian ini kita dapat memahami bahwa Paulus adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Paulus bukanlah manusia yang sempurna, meskipun kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Tetapi itu bukan berarti dia adalah manusia yang sempurna. Dia juga adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Buktinya, dia merasakan kesepian karena teman-temannya telah pergi meninggalkannya. Dari hal ini mengajarkan kita bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak terlepas dari yang namanya masalah, tidak terlepas dari yang namanya rasa kecewa terhadap orang lain. Hal yang kedua, ia memiliki masalah, tetapi ia tidak putus asa. Ia punya pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan dan mendampinginya menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jadi ini dua pelajaran yang kita dapat petik dari hal ini.
Ia bukan manusia yang sempurna, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia pernah mengalami yang namanya kesepian, tetapi ada Allah yang memberikan kekuatan kepada dia, Allah yang mendampinginya dalam menghadapi berbagai macam situasi-situasi yang sulit. Saudaraku, kita adalah manusia yang terbatas, tidak terlepas dari namanya masalah, kekecewaan. Tetapi yakinlah bahwa ada Tuhan bersama dengan kita dalam setiap keadaan. Tuhan akan menguatkan dan mendampingi kita melewati semua keadaan yang buruk sekalipun. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita. Soli Deo Gloria.